Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, baik sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau sehat semua. Ini kelompok teman-teman udah fix ya. Teman-teman nggak ada yang berubah, nggak ada yang musuh-musuhan ya dari kelompok. Ini udah semua kan masuk nih, ada 33 orang. Yang saya bingung di grup chat kenapa ada 36 ya? Apa ada 2 nomor yang masuk? Itu nanti Izin Bu, untuk 2 mahasiswa terhitung tidak aktif sampai saat ini, nggak ada yang konfirmasi. Jadi ada 2 mahasiswa yang nggak aktif. Oh gitu, atas namanya siapa? Mas Rahmat. Ada atas nama Dodi Al-Fatah sama Herman. Dodi, tapi ngisi KRS nggak? Nggak ngisi KRS Bu. Oh nggak ngisi KRS tapi masuk ke grup? Iya, saya masukin ke grup. Karena kan takutnya kan kemarin dia belum isi KRS, ternyata Baik. sampai saat ini nggak ada kabar seperti itu. Takutnya ngisi KRS terus nanti tiba-tiba masuk gitu ya, makanya dimasukin sama Mas Rahmat. Saya masukin ke grup kan waktu itu, ternyata nggak ada kabar juga seperti itu. Boleh diulang Mas Rahmat, satu atas nama Dodi Al-Fatah, satu lagi? Ya, Herman Setiawan. Satu lagi Herman Setiawan. Oke, ya udah. Berarti ada satu lagi dong, kan harusnya 33. 33 di situ ada 36. Satu laginya siapa ya? Nanti saya minta tolong dicek ya, satu laginya siapa? Iya Bu, iya nanti dicek. 37 sama saya di grup, berarti ada 36 kan? Nah, di Sika itu ada 33, berarti ada satu orang lagi selain Dodi dan Herman, ada satu lagi yang kemungkinan sama kasusnya kayak Dodi kayak Herman gitu. Nanti saya minta tolong Mas Rahmat untuk membantu. Lagi. Ya, direpotin lagi ketua kelas. Nah, untuk hari ini saya mau bahas materi kedua ya, teman-teman. Jadi untuk judul boleh minggu depan yang sudah setor judul nanti saya cek. Kalau nanti ACC saya tandai nanti di grup ACC. Sama nanti aja saya yang rekap ke Excel. Karena ketua kelas sudah direpotin mulu ya, nanti saya aja dari chat, saya yang rekap ke Excel. Terus, sekarang kita mulai materi kedua. Kita masuk materi kedua tentang analisis sistem. Apa sudah terlihat slide saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Udah ya. Jadi pertemuan kedua materinya tentang analisis sistem. Analisis sistem, nanti di sini sebenarnya teman-teman itu mempraktekin nih jadi seorang analis di proyek kita nanti ya, proyek tugas besar ANSIS, itu kan ngerjain laporan KKP. Nah, di situ kalian ceritanya menjadi seorang analis. Analis sistem, kan kalau kemarin analisis yang kita bahas, analisis itu berarti prosesnya yang sedang kita lakukannya. Nah, kalau analis itu orangnya, analis sistem itu orangnya. Ini judulnya masih salah ya, belum diganti. Harusnya analisis dan perancangan sistem informasi. Lalu, analis sistem itu, kan tadi saya bilang orangnya. Berarti dia ngapain sih si analis sistem itu? Berarti seseorang yang menganalisis ya. Kan namanya analis sistem. Berarti seseorang yang menganalisis sistem. Lalu analisis itu apa? Yang kemarin kita bahas ya. Analis sistem berarti orang yang bertanggung jawab. Nantinya yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk nantinya kita melakukan perancangan sebuah sistem informasi. Jadi kan yang kemarin kita udah bahas perencanaan dan perbedaan perencanaan, analisis terus lalu perancangan. Nah, seorang analis itu nanti yang akan melakukan bertanggung jawab dari proses
perencanaan, terusnya proses analisis, sampai proses perancangan sebuah sistem informasi. Lalu tugasnya apalagi selain itu ya? Analis sistem itu dibagi menjadi dua. Ada analis bisnis, ada programmer analis atau analis program. Jadi seorang analis sistem itu dibagi dua ya basicnya. Kalau analis bisnis berarti dia seseorang yang menganalisis proses bisnisnya. Jadi kita kan kalau mau bikin sistem informasi, kayak contohnya yang kemarin punya Satrio bikin sistem informasi untuk di bengkel motor gitu ya. Berarti kan harus ada analis bisnisnya untuk apa? Untuk melihat dan merancang sebuah proses dari proses bisnis dari bengkel motor tersebut. Tapi kalau programmer analis atau yang menganalisis programnya, itu nanti ketika di tahapan implementasi, ketika eksekusi dari perancangan proses bisnis yang sudah digambarkan. Makanya analisis sistem itu terbagi jadi dua. Nah, tapi nanti ketika kalian mengerjakan, ya sebenarnya kalian tuh mencakup gitu. Jadi udahlah jadi analis, jadi programmernya juga, jadi desainer interface-nya juga ya, UI UX-nya itu kalian juga, ngerancang database-nya kalian juga. Jadi sebenarnya kalau ketika kita buat project model sistem informasi, itu pada kenyataannya jangankan hanya tugas ya, pada kenyataan aslinya saja itu bisa merangkap. Misalnya ada project itu dikerjakan oleh 3 orang. Nah, 3 orang tersebut itu ya bisa jadi programmer juga, dia yang bikin database juga, ngerancang database, dia yang implementasiin juga gitu. Jadi kecuali proyeknya besar ya, proyeknya besar banget, sistem yang dibikinnya luas banget gitu, terus susah banget, nah itu mungkin baru akan beda-beda analisnya sendiri, terusnya programmernya terdiri dari berapa orang gitu ya, ada junior programmernya, ada senior programmernya, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini jabatan dalam analisis sistem. Jadi analisis jabatan ini proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas. Jadi sebenarnya kalau kalian pernah dengar project manager, itu sebenarnya project manager sorry ya. Jadi, nah di sini jabatan dalam analisis sistem, kita lanjut lagi nih. Jadi fungsi MSDM yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tahu tadi ya project manager, nah analis itu kurang lebih nantinya akan menjadi project manager. Jadi sebenarnya analis itu yang akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam proses perancangan sistem informasi sampai sistem informasi tersebut diimplementasikan, bahkan sampai setelahnya gitu ya, sampai proses testing dan evaluasi. Nah, untuk itu perlu kita pahami nih, seorang analis itu apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang analis, lalu apa saja yang keterampilan yang diperlukan untuk menjadi analis, dan nanti berperilakunya seperti apa. Nah, sebelum itu, di sini ada jabatan, ada posisi. Jadi kalau jabatan bedanya sama posisi, kalau jabatan itu terdiri dari sekelompok tugas yang harus diselesaikan, yaitu ya, ini jabatan. Misal jabatannya sebagai manajer tadi kan, kalau analis sebagai project manager, berarti nanti ada sekelompok tugas yang harus dilaksanakan supaya mencapai tujuan tadi. Tapi kalau posisi
posisi itu, ini perbedaan antara jabatan dan posisi. Tapi kalau posisi itu tanggung jawabnya dari tugas-tugas sekumpulan tugas-tugas tadi. Itu bedanya jabatan sama posisi. Sebenarnya kan mirip-mirip ya kalau kita lihat jabatan sama posisi. Tapi sebenarnya kalau posisi itu lebih ke tanggung jawabnya dari sekumpulan tugas yang sudah diterima dari jabatan tertentu. Lalu, ini ada skill yang diperlukan oleh seorang analis. Nah, kenapa diperlukan skill-skill di bawah ini? Karena tadi analis itu nantinya akan memimpin sebuah proyek. Jadi ya sudah pasti harus mempunyai pengetahuan teknologi informasi. Gitu. Maksudnya apa ya? Tadi dia tahu cara ngerancang sistemnya, tahu alur bisnisnya. Jadi gini, kalau misalnya pengetahuan bisnisnya punya, tapi pengetahuan teknologinya nggak ngerti, itu nanti juga akan bingung mau kayak gimana nih sistem yang akan dibuat. Dan kebalikannya, kalau sistem yang mau dibuatnya, dia tahu nih nanti cara ngodingnya nanti bakal kayak gini, alur programnya seperti ini, misalnya database-nya terdiri dari ini, misalnya gitu. Tapi alur bisnisnya dia nggak punya pengetahuan bisnis, nah itu juga akan sulit. Kenapa? Karena kita kan mau bikin sistem informasi itu untuk mendukung proses manajerial ya, untuk keuntungan secara finansialnya. Nah, kalau jadi makanya ini harus punya dua-duanya untuk seorang analis. Terus berpengalaman dalam pemrograman. Jadi beberapa mahasiswa kadang suka bertanya kalau kita masuk teknik informatika atau jurusan yang ada di ilmu komputer itu wajib nggak sih bisa pemrograman? Sebenarnya jawabannya ya wajib karena isinya memang itu. Tapi untuk mendalami bisa atau tidaknya atau dilanjutkan atau tidak, itu kita punya pilihan. Nah, tapi harus bisa dulu gitu. Walaupun gimana ya? Walaupun nggak suka, tapi ya mau nggak mau harus bisa kalau masuk ke dalam jurusan komputer atau informatika, teknik informatika. Jadi seorang analis sudah pasti berpengalaman dalam pemrograman. Meskipun nanti dia tuh nggak bakal ngoding terus gitu. Tapi seenggaknya punya pengalaman dalam pemrograman. Terus punya keterampilan komunikasi yang baik. Nah, ini juga yang sering dialami oleh kesulitan yang sering dialami oleh anak-anak informatika. Karena biasanya yang jago-jago di sini, nih ya, kalau yang saya ngalamin ngajar, biasanya yang jago-jago di pemrogramannya, biasanya di sininya agak sulit nih di komunikasinya. Jadi biasanya anak-anaknya lebih introvert, lebih sukanya secara teknikal gitu ya. Jadi di komunikasinya agak sulit. Nah, kalau gitu berarti nanti untuk jadi seorang analis tuh nggak bisa tuh kayak gitu, harus dilatih komunikasi. Kenapa? Karena kan harus membawahi banyak pihak gitu ya jadi analis. Jadi harus punya keterampilan komunikasi. Sama ini di bawahnya ada fleksibel, mudah beradaptasi dan juga berkarakter dan beretika. Ini semua sih sebenarnya semua pekerjaan pasti membutuhkan itu. Lalu di sini ada deskripsi kerja. Deskripsi kerja seorang analis. Nah, deskripsi kerja seorang analis di sini mengumpulkan dan menganalisis data dan mengembangkan sistem informasi dan harus bertanggung jawab untuk mempelajari masalah dan kebutuhan yang ditetapkan organisasi untuk menentukan bagaimana perangkat komputernya, prosedur bisnisnya, orang-orang yang memecahkan masalah dan melakukan perbaikan terbaik. Nah, jadi ini merupakan deskripsi kerjanya. Sebentar ya, teman-teman.
Maaf ya, kita lanjut ya. Terus yang selanjutnya, deskripsi kerjanya juga mendesain dan menentukan sistem, metodenya, menginstal sistemnya, terus informasi berbasis komputer, serta panduan instalnya. Jadi intinya analis itu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dia makanya harus punya skill yang tadi setelah disebutkan, karena deskripsi kerjanya cukup banyak dan detail gitu ya, dan membawahi banyak pihak. Nah, tapi bisa jadi aja tadi kayak saya bilang, kalau proyeknya kecil ya seorang analis sama programmernya, sama desainernya, sama database engineer-nya itu merupakan orang yang sama. Lalu selanjutnya tanggung jawabnya ya inilah bisa kalian ketahui, sudah pasti dia mengevaluasi kelayakan proyek, lalu menganalisis sistem bisnisnya, mengidentifikasikan persyaratan, terusnya mengevaluasi solusi alternatif, karena dalam kenyataannya membuat sistem informasi itu pasti ada beberapa masalah entah dalam perancangannya, dalam pengimplementasiannya, dan lain sebagainya, maka harus ada solusi alternatif. Terus di sini tugas-tugasnya kurang lebih tadi seperti yang saya jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Ibu. Belum, Bu. Nah, kalau belum, teman-teman untuk yang ekstensi mungkin saya satu materi lagi, karena ini saya antisipasi jika nanti pertemuannya, kan kadang kalau ekstensi itu belum pasti ya, bisa 12 pertemuan, bisa nanti jadi 11 atau 10, bahkan 10 pertemuan. Untuk mengantisipasi, untuk yang hari ini, saya masuk jadi 2 materi ya, satu lagi sama kelayakan dan kebutuhan informasi. Baik, Bu. Ya, ini ya. Satu lagi, kelayakan dan kebutuhan informasi. Nah, kemarin kita udah belajar ya, informasi itu selalu apa sih yang kita pelajari di kelayakan dan kebutuhan informasi di sini. Jadi, Izin Ibu, mohon maaf, presentasinya belum berubah, Ibu. oh, belum berubah ya, sorry. Benar-benar. Langsung interupsi ya, kayak gitu. Jadi, saya nggak ngomong sendiri, terus ternyata zong. Oke deh. Udah? Nah, sudah. Sip. Thank you, Adit. Pertemuan 3 nih ya, materi 3. Pertemuan 2 saya masukin materi 3. Kelayakan dan kebutuhan informasi. Nah, di sini teman-teman, saya bahas materinya tadi udah tahu kenapa dicepetin, karena khusus ekstensi ada perlakuan khusus ya. Sekarang di sini tadi kan kelayakan ya. Di sini ada kata-kata kelayakan dan kebutuhan informasi. Apa yang dimaksud dengan kelayakan? Kelayakan itu berarti informasi yang nantinya akan diterima atau yang dipakai itu nantinya layak-layak itu apa sih, bisa diterima, valid informasinya, dan studi kelayakan itu merupakan memeriksa si informasinya itu untuk calon pengguna akhir. Tujuannya batasan sumber daya manfaat dari sistem yang diusulkan. Jadi informasi yang akan
kita masukkan itu harus layak dulu. Di studi kelayakannya gimana? Misalnya kalau kalian gini, kan sekarang kalian udah bikin kelompok. Dari kelompok ini kalian mau bikin judul. Nah, bikin judul. Nanti setelah udah ada judul, maksudnya kalian tuh mau bikin apa, itu kan nanti udah tergambar nih. Mau bikin minggu depan, itu kalian udah pikirin judulnya ya. Nah, dari judul tersebut kalian kan butuh cari informasi. Informasinya apa tadi? Yaitu mau bikin sisa informasi, udah pasti kalian butuh informasi. Nah, ketika mencari informasi tersebut, itulah kalian melakukan studi kelayakan. Tadi memeriksa kebutuhan informasi. Apa nanti yang kalian cari? Misalnya kan, kalau misalnya tadi nih contohnya, kelompok yang kedua juga tadi sudah membuat judulnya apa ya, kelompoknya Satrio deh kalau nggak salah. Saya cek sebentar. Ini ya, kelompoknya Satrio Wibisono. Itu ada judulnya Sistem Surat Menyurat dan Manajemen Project. Ini yang mau bicara siapa nih? Ada Satrio, ada Ajeng, ada Ananda, ada Niluh, ada Bayu, ada Faris, ada Ade, ada Aditya Prayoga. Saya mau tanya sih, yang dimaksud kalian tuh mau bikin apa? Saya tanya itu dulu. Nanti baru judulnya saya benerin kata-katanya. Kalian tuh di pikiran kalian mau bikin apa? Itu dulu. Baik, Bu. Saya Satrio, Bu, perwakilan dari kelompok 2. Jadi kurang lebih dari judul yang kita ambil, kita mau buat sistem terkait surat menyurat, Bu, yang dimana di PT Zona Kreatif ini memang bisa dibilang perusahaan baru ya, jadi belum banyak sistem internal yang mereka miliki. Jadi kemarin kita sudah koordinasi juga dengan owner dari PT-nya, dia mau bikin nih sistem surat menyurat terkait untuk menomori antara surat masuk, surat keluar, baik invoice juga. Terus juga nantinya di dalam sistem itu juga ada terkait manajemen project. Jadi project apa saja, karena PT ini banyak mengambil project untuk sistem pemerintahan, jadi kita harus memanajemen terkait project apa saja yang akan diambil, dan itu berkaitan langsung dengan ada sistem di pemerintahan yaitu LPSE. Jadi kemungkinan kita akan mencari banyak informasi di LPSE itu, proyek mana aja yang kiranya bisa kita filter untuk kita ikuti gitu untuk sistem lelangnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan saya, surat menyuratnya itu contohnya itu kayak gimana ya, Satrio? Mungkin antara surat yang kita keluarkan mungkin dari PT Zona Kreatif itu mungkin mengeluarkan surat, nanti surat itu kita masukkan ke dalam sistem itu, kemudian juga kita berikan maksud nomor. Saya jenis, maaf nih saya interupsi, maksud saya tuh jenis suratnya itu untuk apa? Maksudnya saya belum kebayang tuh suratnya nanti surat untuk apa sih gitu, peruntukan suratnya. Baik surat untuk pengeluaran invoice sih, Bu. Entah bisa invoice terkait pembayaran, invoice penagihan, maupun surat pokoknya dokumen yang kayak gitu-gitu ya, dokumen yang ya, mau keluar atau yang mau masuk. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah kalau kayak gitu, itu tuh nanti kan sebenarnya outputnya sudah pasti ada tuh memang ya, dari misalnya kamu bilang nanti invoice atau itu mau dijadikan input itu bisa. Nah, untuk judulnya, surat menyuratnya itu tidak usah ini mah revisi dari saya aja nih. Meskipun nanti kemungkinan di KKP bisa berubah ya judulnya. Tapi ini dari tugas ANSIS nih, saya revisi judulnya, tidak usah ada kata surat menyuratnya. Jadi langsung aja sisa informasi manajemen proyek. Project atau proyek ya? Coba cari di KBBI,
Saya juga lupa project atau proyek yang bakunya. Jadi gitu aja langsung sistem informasi manajemen proyek pada PT Zona Kreatif Indonesia. Gitu ya. Karena surat menyuratnya itu nanti include di dalam manajemen proyeknya itu. Kan nanti dari manajemen proyek ada ngeluarin surat, ada nerima surat kayak gitu kan? Enggak sih Apa Bu, beda? lebih beda. Jadi bisa dibilang jadi satu aplikasi ini ada 2 sistem gitu. Oh, Jadi sistem untuk surat menyuratnya itu terpisah, sistem untuk manajemennya terpisah. Tapi dijadikan di satu aplikasi gitu. Jadi ada 2 menu utama gitu. oh ya udah kalau kayak gitu kalau misalnya mau kayak gitu berarti tambahin informasi aja, jadi sistem informasi surat menyurat dan manajemen proyek gitu. Oke. Baik. Tambahkan kata informasinya, udah gitu aja ya. Terus kalau yang judul udah ada yang nyerahin lagi belum ya? Yang Abdullah Satrio berarti ini udah oke. Satrio Wibisono juga tambahin informasi. Udah, sekarang lanjut lagi. Jadi tadi ya studi kelayakan itu memeriksa kebutuhan informasi calon pengguna akhir. Jadi nanti tuh kalian kan ini apalagi yang khususnya sudah ada tempatnya, yang alhamdulillah dapat tempatnya gitu ya, bukan dummy. Berarti nanti kan dari tempat tersebut kalian mau mencari informasi. Tadi tuh kayak alur bisnisnya nanti kayak gimana sih, kan kalian harus paham dulu tuh alur bisnisnya supaya kebayang bikin sistemnya seperti apa. Kayak tadi kan saya juga nanya dulu nih, sistemnya mau bikin apa nih supaya tergambar gitu ya, supaya saya tahu. Nah, kalian juga kayak gitu, kira-kira nanti yang dibutuhkan mereka itu seperti apa, maka kalian harus mencari informasi tadi, melakukan studi kelayakan untuk mendapatkan kebutuhan informasi. Calon pengguna akhir itu siapa? Ya tadi nanti user yang pakainya. Nah, nanti kita dari sini belajar akan dapetin informasi tersebut caranya seperti apa. Nah, ini di sini ada dulu kelayakan suatu sistem. Kelayakan sistem itu yang udah pasti pertama kelayakan organisasinya. Bagaimana sistem tersebut mendukung rencana strategis organisasi. Kalau tadi kasusnya Satrio ya, mendukung rencana strategis organisasi nggak? Iya mendukung dong. Kenapa? Karena di sana belum ada sistemnya. Sedangkan kalau misalnya surat menyurat itu masih dilakukan secara manual, nanti kan susah ya nyari database-nya, nyari filenya. Misalnya udah terkomputerisasi tapi masih belum ada sistemnya. Terkomputerisasinya misalnya baru menggunakan Microsoft Excel atau bantuan Office gitu ya, bantuan dari Microsoft Office misalnya. Terus nyari file tersebut dan data-datanya kan akan sulit karena dia database-nya berupa file-file. Jadi kayak tetap masih manual tapi dalam bentuk digitalisasi. Database-nya akan masih lebih sulit juga dicari dibanding dengan kalian membuat sebuah aplikasi, sebuah sistem informasi yang di dalamnya ada aplikasi, lalu bisa memudahkan pencarian tersebut. Nah, itu udah pasti mendukung rencana strategis organisasi. Terus yang kedua, kelayakan ekonomi. Ya tadi harus diperhatikan juga nanti penyimpanannya seperti apa, peningkatan pendapatan dari sebenarnya kalau ini pasti ngikutin sih, karena kerjanya lebih mudah, ya otomatis akan meningkatkan pendapatan dari organisasi juga. Dan juga meningkatkan profit. Ya kayak tadi memudahkan usernya dan lain sebagainya, itu nanti akan masuk ke dalam kelayakan ekonomi. Kelayakan teknis tadi ya, kemampuan, keandalan, kesediaan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, nanti di sana kan harus ada perangkat kerasnya juga yang mendukung. Kalau misalnya kelompoknya Satrio bikin, tapi ternyata di tempat diimplementasikannya tidak ada ketersediaan perangkat keras. Nah, ya nanti nggak bisa dioperasikan dong. Atau tersedia tapi requirement-nya tidak mencukupi, misalnya masih dalam perangkat keras yang model lama banget gitu. Akhirnya software-nya tidak bisa diinstal di situ. Berarti itu tidak layak dalam kelayakan teknis. Satu lagi kelayakan operasi. Berarti nanti ini ada penerimaan pengguna, dukungan manajemen,
kebutuhan pembelian, pemasok dan pemerintah, ini contoh tambahannya. Tapi nanti kelayakan operasi itu gimana? Maksudnya nanti sistem yang dibuat harus layak secara kelayakan operasi. Ini di sini kita kan setelah membuat nih, pasti nanti ada yang namanya manual book, dan juga dikasih tahu dulu kan ke user, ini nanti kayak gimananya, itu pasti ada namanya apa ya, kayak instruksinya dulu, pemberian instruksi kepada user sebelum aplikasinya benar-benar digunakan. Nah, ini ada 4 kelayakan suatu sistem. Terus faktor utama dari analisis itu apa? Ini adalah memahami masalah pada sistem. Jadi apa yang diperbaiki dan apa yang dicapai. Nah, ini namanya proses pengumpulan informasi ya. Jadi proses pengumpulan informasi itu kita mendapatkan masalah yang pertama, memahami masalah. Jadi setelah kita dapat, kalau dicontohkan pada tugas ini, tugas yang besar KKP, yang kalian nanti akan kerjakan, yang pertama itu kalian ketika mendapatkan tempatnya, kalian harus memahami dulu masalah yang terjadi pada tempat tersebut. Pada sistem tersebut apa kayak tadi, ternyata yang Satrio bilang ya, belum ada nih sistem informasi di sini. Jadi semuanya masih manual, berarti itu masalahnya. Terus apa yang ingin diperbaiki? Ya tadi diperbaiki ketika surat menyurat itu kesulitan untuk mencari datanya. Terus ketika menghandle sebuah proyek keteteran misalnya karena pengarsipannya masih manual. Terus apa yang ingin dicapai? Itu adalah kita melakukan tahapan-tahapan tersebut untuk bisa menganalisis dan mengumpulkan informasi. Nah, sekarang sumber informasinya kalian dapat dari mana? Bisa dari sini ya, otomatis dari pengguna sistem yang akan menggunakan sistemnya. Terus dari formulir atau dokumen, dari program komputer, panduan prosedur, atau laporan manajemen. Ini semuanya bisa. Nah, ini sekarang nih. Prosedur pencarian informasi. Wawancara top level. Pengumpulan informasi sebaiknya dilakukan secara dari top terus down. Top down itu maksudnya dari atas ke bawah. Menurut kalian kenapa sih disarankannya secara top down? Ada yang mau apa namanya berdiskusi? Pengumpulan informasi kenapa dilakukan sebaiknya dari top ke down? Izin menjawab, Ibu. Boleh? Baru mau bilang, kirain udah pada nggak ada. Menurut saya karena pemegang jabatan yang paling tinggi itu yang paling paham terhadap masalahnya, Ibu. Maksud saya CEO pasti yang paling paham terhadap perusahaannya itu sendiri. Gitu. Benar. Itu ya jawabannya. Betul sekali, tepat. Adit? Iya. Aditya Prayoga ya. Ada yang lain? Jadi kata Adit tadi yang paling atas pasti paling paham. Iya benar ya, karena makin ke bawah, di sini kan ada nih, makin ke bawah itu makin bersifat teknis. Jadi kalau misalnya, meskipun yang make itu nanti yang user nih paling istilahnya misalnya jadi adminnya atau yang make itu di bawah-bawah ya, nggak mungkin kan yang make itu yang atas, yang posisinya di atas. Yang make nanti aplikasi secara langsungnya kan yang ada di bawah. Tapi pengumpulan informasi yang kita lakukan itu paling tepat itu yang atas dulu, baru ke bawah. Kenapa? Karena yang tahu seluk-beluk dari tempat tersebut ya udah pasti yang atas dulu. Lalu kita makin ke bawah makin bersifat teknis kan, jadi kita perlu juga nih ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti kalian cari informasi itu sebaiknya dilakukan kayak tadi, dari atas dulu ke bawah. Tapi kalau nanti cuma punya satu narah hubung,
Bagaimana Bu? Ya udah berarti cari informasinya dari atas dulu. Maksudnya meskipun ke satu orang yang kalian hubungi gitu ya, yang dicari informasi itu adalah si tempat itu secara keseluruhan. Jadi kalian supaya untuk mendukung nanti mau membuat sistem informasinya, jadi kalian tuh harus paham alur bisnisnya. Nah, paham alur bisnisnya itu kan menjurusnya dari atas ya. Tapi kalau misalnya secara teknikal tuh maksudnya nanti mau dibuat aplikasinya seperti apa misalnya. Nah, itu tuh lebih cocoknya ditanyakan ke nanti setelah urusan yang atasnya itu selesai. Bisa dipahami nggak ya? Kayaknya saya agak belibet. Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Karena Bisa, kalau Bu. makin ke atas itu kan bersifatnya kebijakan. Jadi kalian tuh harus paham kebijakannya dulu sebelum membuat sistem informasi. Nah, nanti kalau sudah paham kebijakannya, baru fungsi-fungsi dan aktivitas dari sistemnya itu ditanyakan. Jadi yang pertama itu adalah proses bisnis dan kebijakan-kebijakan yang ada pada organisasi tersebut. Sekarang nih, mengapa pengumpulan informasi, ini mau udah ya, mengapa pengumpulan informasi harus dimulai dari top level manager tadi? Karena satu, mereka dapat memberikan sumber informasi lainnya. Terus ini yang Adit jawab ya tadi ya, mengetahui keinginan organisasi terhadap sistem yang dibuat dan dikembangkan. Karena dia yang paling tahu isi tempat dia tuh kayak gimana. Dan dia juga yang paling tahu sebenarnya yang dibutuhkan di sini tuh seperti apa. Makanya harus pencarian informasinya harus dari top level manager. Lalu menumbuhkan kepercayaan kepada manajemen bahwa sistem ini akan memecahkan pada masalah mereka. Ya udah pasti kalau misalnya bosnya setuju ya, istilahnya atasannya setuju, ya pasti bawahnya setuju karena ya percaya sama atasannya. Terus sekarang nih teknik pengumpulan informasi. Menurut kalian teknik pengumpulan informasi itu kan ada dua nih. Kira-kira apa sih metode teknik atau teknik pengumpulan informasi itu ada apa aja? Ada dua. Ada nggak yang tahu? Dua-duanya atau salah satunya? Izin menjawab, Ibu. Boleh. Nilu? Teknik pengumpulan informasi ada wawancara atau bisa pakai angket, Bu, kuesioner. Betul. Jadi satu wawancara, satu kuesioner. Ya? Benar ya? Satu wawancara, satu kuesioner. Kalau misalnya kalian by chat aja, termasuk wawancara apa kuesioner? Ngobrolnya di WA misalnya. Sama sumber yang sama si sumber yang akan mengirimkan informasi. Kuesioner. Menurut kalian itu wawancara atau kuesioner? Kuesioner. Kenapa kuesioner, Krisna? Karena wawancara secara tatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai. Yang lain gimana? Oke, di sini ada pengertiannya ya. Yang lain ada, menurut kalau di WA gitu ya, misalnya nanya di perusahaan Bapak nih butuh sistemnya yang seperti apa misalnya gitu. Tapi by WA atau by chat itu masuknya wawancara apa kuesioner sih? Kuesioner, Bu. Kuesioner? Iya, Bu. Kuesioner tapi dengan pertanyaan yang bukan berupa pertanyaannya tuh benar kuesioner, tapi menurut saya tuh itu wawancara loh. Iya, Bu, kayaknya wawancara dah, karena langsung. Jadi kan gini maksudnya definisinya di ini- sini tatap muka langsung tuh apa ya? Mungkin Langsung kalau ketemu kuesioner orang itu bisa Gimana? mungkin kalau kuesioner itu bisa dilakukan untuk banyak orang, Bu, karena kan sistemnya mengambil sampel, menghimpun data.
Kalau interview itu bisa aja dilakukan oleh satu orang gitu. Kalau saya sih lebih ke wawancara, salah satunya itu alasannya. Kedua gini, kalau kuesioner tuh bentuknya kita tuh mau mengambil suara, bener kata Satrio, mengambil suara dari banyak pihak gitu ya. Jadi nanti itu bisa dianalisis gitu. Jadi dari si responden tadi yang dipilih. Dan kalau kuesioner itu sudah ada draft draft pertanyaannya. Kan kalau wawancara tuh gini, kalau wawancara kan satu-satu kan, terus ada jawabannya. Nah, tapi itu medianya aja yang beda. Gitu kenapa saya bilang yang tadi kasusnya itu masuknya ke wawancara. Memang pengertian wawancara seperti ini nih. Nih pengertian secara harfiahnya ya. Secara tatap muka langsung gitu. Tapi dengan segala kondisi, itu kan bisa terjadi seperti misalnya pandemi gitu ya, terus tidak boleh bertemu langsung, akhirnya bisa dilakukan dengan cara lain nih tatap muka langsung, bisa dengan video conference contohnya. Dan kalau by chat menurut saya selama tergantung pertanyaannya gitu ya. Selama pertanyaannya seperti tadi, itu sih menurut saya nih tapi ini belum ada pastinya ya. Ini baru menurut saya. Menurut saya kalau statusnya kayak tadi nih misalnya WA, misalnya Pak kira-kira nanti sistem yang mau dibikin seperti apa misalnya, terus dijawab sama si sumber informasi, si sumber yang ngasih informasi. Itu menurut saya juga masuknya ke wawancara. Makanya kita diskusi di sini, tadi ada yang masuk bilang, itu kuesioner. Nah, kira-kira menurut kalian tuh ya gimana? Karena itu belum ada jawaban yang pasti sih, kayak gitu tuh masuk ke kuesioner apa ke wawancara. Tergantung statement yang diberikan sih Bu kalau menurut saya. Tergantung pengajuan pertanyaannya seperti apa gitu. Karena kalau kuesioner tuh biasanya kan udah dalam bentuk mungkin jadi form gitu kali ya, udah jadi Google Form gitu misalnya. Maksudnya udah dalam satu kesatuan paket si draft pertanyaannya itu. Dan nah kalau kayak gitu menurut saya baru kuesioner. Tapi kalau wawancara itu tuh cara komunikasinya langsung. Ya nggak sih kayak gitu? Iya, dilakukan secara spontan. Langsung kalau kuesioner kan biasanya dia udah punya template pertanyaan nih, jadi ada diskusi dulu buat pertanyaan itu, baru pertanyaan itu dilempar ke responden untuk mendapat feedbacknya untuk dianalisis datanya. Tapi Bu, saya mau tanya Bu. Boleh. Misalkan saya WA seseorang itu misalkan, tapi pertanyaan saya itu beruntun seperti kuesioner. Nah itu masuknya tetap kuesioner atau ke wawancara ya? Kuesioner kalau kayak saya gitu. nanya satu dulu. Misalkan saya tanya kayak gini, apakah di perusahaan Bapak telah ada sistem seperti ini kayak gitu? Terus dia jawab, respon, terus saya tanya lagi. Jadi tanya jawab gitu, itu masuknya wawancara. Oh. Iya. Jangan kalau kuesioner itu full, berarti semua pertanyaan dan dia full juga semua jawabannya gitu. Iya, gitu. Karena kalau wawancara tuh dia tektok gitu. Bisa aja nanti dari pertanyaan sebelumnya nyangkut paut ke pertanyaan atasnya. Misalnya dia jawab nih, ya nih saya butuh nih di sini belum ada bikin buat ngajuin cuti nih masih manual nih ngisi formnya segala macem kayak gitu. Terus kira-kira terus pengajuan cutinya tuh nanti peraturannya kayak gimana yang boleh mengajukan cuti misalnya, atau cutinya itu peraturan dalam setahun berapa ini, kan itu kan pertanyaannya merajuk pada pertanyaan sebelumnya. Nah kalau kayak gitu kan itu wawancara. Tapi kalau kuesioner itu kan udah sudah dijabarkan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dari WA itu wawancara apa kuesioner, jawabannya tergantung seperti apa yang mau dilaksanakan di dalam WA-nya tadi, chatnya tuh mau kayak gimana. Kalau misalnya kayak wawancara modelnya ya berarti kayak wawancara, itu berarti wawancara. Kalau misalnya bentuknya kayak kuesioner, berarti kayak kuesioner. Karena kalau kuesioner itu
Dia tuh nanti dari data, dari hasil responden itu dianalisis jawabannya gitu. Dan biasanya kalau kuesioner itu lebih kepada user yang pakai secara langsung kalau kuesioner. Tapi kalau wawancara itu biasanya diperuntukkan untuk tadi top level kalau wawancara. Gitu ya teman-teman. Thank you diskusinya. Oke. Berarti untuk wawancara itu bisa nggak secara tatap muka langsung ya, Bu? Iya, apalagi dengan kondisi sekarang itu kan lumrah banget Ya. gitu. Ada bisa jadi by WA misalnya, atau bisa juga kalau mau langsung tapi secara virtual gitu ya, itu juga boleh. Sekarang bahkan banyak juga perusahaan yang wawancaranya waktu beberapa ini lalu sih, pas lagi pandemi lagi tinggi-tingginya gitu ya, kasusnya lagi tinggi-tingginya, itu ada beberapa perusahaan yang ketika kita melamar kerja itu wawancaranya by Zoom, jadi teleconference gitu. Itu resmi, maksudnya wawancara mengelamar kerjaan kan resmi banget gitu. Itu aja bisa menggunakan tatap muka langsungnya tuh secara virtual. Dan ada juga yang kayak tadi, yang by chat gitu juga ada juga. Kita lanjut, sekarang 5 langkah wawancara, berarti kita harus membaca materi dan latar belakang, menetapkan tujuan wawancara. Jadi yang sebenarnya kita mau gali itu apa, kita harus tahu dulu. Sama memutuskan siapa yang mau diwawancarai. Jangan pertanyaannya untuk siapa gitu ya, terus kita yang diwawancarainya siapa, nanti nggak nyambung jawabannya. Terus menyiapkan orang yang diwawancarai sama menentukan jenis struktur pertanyaan. Sekarang di sini ada 2 jenis pertanyaan. Ada yang open-ended sama close-ended. Jadi kalau yang open-ended itu yang pertanyaannya apa sih, berakhir terbuka gitu. Berakhir terbuka tuh maksudnya apa? Jadi si narasumber itu nanti bisa merespon dengan bebas gitu, dengan bebas merespon. Contohnya kalau yang kayak gitu, ada yang bisa close ended-nya. Sekarang tadi open, sekarang close. Close itu pertanyaan pilihan yang tersedia. Jadi kita menyediakan pilihannya. Kalian kalau yang close ended pasti udah tahu, misalnya kita kasih pilihan, bisa benar atau salah, atau bisa A bisa B gitu ya, kasih kalau close ended. Kalau yang open ended itu, kalau yang open ended itu ada yang bisa kasih contoh nggak kayak gimana pertanyaannya? Contohnya kayak pertanyaan esai bukan, Bu? Coba satu contoh, Rian, kayak gimana? Iya, Bu, contohnya kayak pertanyaan esai gitu. Jadi jawabannya itu apa yang ada di pikiran orang yang menjawab itu, Bu. Iya benar, kayak gitu. Kamu bisa kasih contoh nggak kalau untuk wawancara mau ngewawancara top level yang kamu tuh mau bikinin sistem informasinya mereka. Kira-kira Riyad bakal nanya apa? Yang termasuk dengan pertanyaan open-ended. Pikir dulu nggak apa-apa. Mungkin contoh pertanyaannya kayak suruh jelaskan gitu, Bu, atau gimana? Iya, jelaskan apa, coba? Iya, misalkan kayak, contoh misalkan ada satu pekerjaan yang jawaban umumnya ada, cuman disuruh jelaskan dan dia menjelaskan sesuai apa yang dia jalankan, cara-cara kerjanya. Ya gitu, misalnya kayak nanya di sini alur kerjanya kayak gimana sih gitu, alur bisnisnya di tempat ini kayak gimana, kan kayak gitu bisa. Itu open ended. Kenapa? Karena nanti mereka bebas dan terbuka untuk merespon. Tapi contohnya kalau misalnya close ended tuh kayak gini. Misalnya
di sini nanti yang pakai aplikasinya itu 1 orang dalam sehari atau 1 orang atau ada 2 orang dalam sehari gitu di shift. Nah, itu tuh close ended karena ada 2 pilihan kayak gitu. Atau misalnya kita menekankan itu juga close ended, misalnya kalau di sini nanti komputernya misalnya kalau di sini nanti mau sistemnya di desktop base ya, Pak, misalnya gitu ya. Atau nanti dia bisa jawab, iya nanti di sini desktop base untuk implementasi aplikasinya. Kalau dia enggak, dia jawab enggak, nanti di sini pakainya kita pakai Android misalnya di mobile. Nah, itu close ended. Sudah ada pilihan dari jawabannya. Lalu sekarang ada struktur pertanyaan. Struktur pertanyaan ada piramid, ada corong, sama ada wajib. Kalau piramid dimulai dengan pertanyaan mendetail, lalu memperluas ke topik. Jadi pertamanya tuh pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan, itu piramid ya, baru nanti bawahnya bebas. Kalau corong berarti kebalik, dibuka yang lebar-lebar dulu, nanti untuk memastikannya baru di yang close. Nah, kalau wajik itu gimana? Kalau wajik itu gabungan antara piramid sama corong. Jadi dia bisa pertamanya close dulu, terusnya open, nanti diakhiri dengan close lagi. Jadi dia ada 3. Kalau wajib itu ada 3 tahapan gitu. Kalau dibilang paling baik yang mana, itu nggak ada yang paling baik, nanti disesuaikan dengan, sebentar ya saya ngecas dulu. Nah, kalau misalnya dibilang yang paling baik yang mana, jawabannya tidak ada yang paling baik. Yang paling baik yang adalah yang sesuai dengan tempat atau organisasi atau instansi yang kita akan tuju gitu. Sesuai dengan yang mau buat sistem informasinya kayak gimana. Jadi baru itu bisa dikatakan cocok apa enggak. Nah, itu yang terbaiknya. Dari mana yang terbaiknya? Dari si perancang ya, si analis sistem yang menentukan yang mana yang kira-kira cocok dengan instansi tersebut, dengan organisasi tersebut, dia yang paham, nah itulah yang terbaik. Tadi Krisna raise hand ya, kenapa? Ini Bu, saya mau tanya. Tadi kan kata Ibu untuk struktur pertanyaan ini, baik piramid, corong, dan wajib ini, tidak ada yang lebih baik, disesuaikan lagi kepada instansinya kan. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita mengetahui struktur pertanyaan yang cocok untuk instansi-instansi yang akan kita tuju. Oke, pertanyaannya bagus tuh. Sekarang gini, pertama caranya, kalian itu cari orang yang mau jadi sumbernya dulu siapa. Kalau misalnya dapatnya itu topnya gitu ya, dapatnya top levelnya dari organisasi atau instansi tersebut, itu lebih tepatnya dimulai kalau ini sih menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi kan tadi tidak ada yang baik di antara semua, tapi kan yang analisis kita dong, supaya membantu menentukan mana yang paling tepat gitu ya. Tapi kalau kita dapatnya orang pertama yang akan kita tuju untuk sumber informasinya adalah topnya dulu yang kita dapat nih. Kan sebenarnya gini, tadi kan lebih baiknya topnya dulu, tapi ketika dalam lapangan kan belum tentu kita dapatnya topnya dulu ya. Bisa jadi yang kita kenal orangnya di situ, dia nggak berada di top, di tengah-tengah, atau bahkan usernya. Kayak gitu. Nah, berarti caranya kalau misalnya kita dapat yang topnya dulu, itu enak di sini. Kalau saya mah bukan bilang yang terbaik ya, karena kan semuanya nggak ada yang terbaik. Tapi kalau ini dari saya, menurut saya
Kenapa enak yang corong duluan? Karena kita kasih pertanyaan dulu gitu sampai dia kan open ended itu dia bebas merespon. Nah, dari bebas merespon itu kita bakal dapat banyak informasi yang nantinya dari informasi-informasi tersebut baru kita bisa mengajukan pertanyaan mendetail close ended. Nah, tapi kalau kita dapatnya posisinya yang tengah-tengah misalnya ya, kayak bukan di top level. Nah, itu bisa sih yang piramid atau wajik. Karena piramid sama wajik itu mulainya kan sama. Cuman bedanya kalau di wajik itu nanti di terakhirnya itu ditekankan lagi. Kan kalau wajik gini kayak apa sih? Kayak gambar diamond belah ketupat gitu. Wajik. Jadi kalau piramid kan gini. Sampai begini bentuknya. Jadi di sini berakhir. Nah, kalau misalnya menurut saya kayak gitu, kalau untuk milih ini sama ini, yang mana misalnya ya kita dapatnya yang tengah atau yang low level gitu ya, yang di bawah, yang level bottom, itu bebas aja mau yang piramid atau yang wajik. Tapi lebih enak yang wajik, kenapa? Karena setelah udah dibuka nih, setelah sudah sampai open-ended, itu dipertegas lagi di sini. Dipertegas lagi itu maksudnya gimana? Kita kan kalau misalnya dapat yang tengah-tengah, itu kan udah mengajukan pertanyaannya detail-detail dulu. Terus baru nanti diakhiri dengan yang lebih spesifik kesimpulannya. Tapi sebenarnya boleh aja kok kalau kita dapat top level terus pakai yang wajib. Bisa aja, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting cara kita nyusun pertanyaannya sama kesiapan diri kita, karena yang perlu diperhatikan dalam wawancara kan tidak cuma struktur pertanyaannya, tapi nanti dari cara bicaranya, dari susunan pertanyaan kita, terus sama sikap gitu ya, sikap kita ketika meminta informasi tersebut kayak gimana. Itu yang paling pentingnya. Karena ketika sudah dalam bentuk pertanyaan, sebenarnya narasumber kan tidak memperdulikan struktur pertanyaannya. Tapi kalau dari cara menyampaikan informasi, kalau paling enak diwawancara, itu menurut saya yang corong, apalagi ketika kita ketemunya yang top level, itu udah paling enak banget corong. Kayak gitu, Krisna. Semoga terbantu dengan jawabannya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Nah, sekarang jenis kuesioner. Dikit lagi ya, teman-teman. Kuesioner ada yang formatnya bebas, ada yang formatnya pasti. Yang formatnya pasti itu contohnya check of question. Check of question itu yang kayak gini ya. Yang bisa di checklist gitu. Yes, no question berarti ini terdiri dari pilihan yang yes or no, dia pilih salah satu, misalnya yang no gitu. Opinion atau choice ini bentuknya multiple choice, jadi misalnya bisa dalam bentuk A, B, C, D, nanti dia pilih yang mana dari pilihan. Kalau yang formatnya bebas, berarti pertanyaannya harus yang harus diisi oleh responden di tempat yang sudah disediakan. Jadi ini nanti modelnya seperti isian. Tapi kalau misalnya kuesioner, biasanya isiannya tidak panjang lebar gitu. Walaupun itu bentuknya isian. Makanya kalau misalnya jawabannya panjang lebar, itu enaknya di wawancara, bukan bikin kuesioner. Dapat nggak ya kalian? Jadi kalau kuesioner sekalipun bikin isian, ya jangan yang jawabannya panjang banget gitu. Iya, Bu. Kadang saya juga malas kalau ngetik banyak-banyak, nulis banyak-banyak. Bener kan? Pengennya ya langsung aja gitu, ucapin. Beda sama kalau wawancara yang tadi saya bilang lewat chat, terus kita ngetik. Itu kan karena lagi ngobrol tuh posisinya. Tapi ngobrolnya via chat.
Nah, itu beda sama kita ngisi kuesioner yang emang itu tuh bentuknya kuesioner. Karena kan kuesioner kan nggak langsung direspon kalau kuesioner itu, kalau wawancara kan langsung direspon. Dah. Tugas 2 dan tugas 3 ini diabaikan. Sekarang tugas kaliannya adalah tugas kalian sekarang adalah merancang judulnya. Minggu depan fix judul, syukur-syukur ada fix tempat. Udah itu aja dulu deh yang saya kasih. Oke, baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Nggak usah ya ngerjain kayak gini kan kayak anak SMP kan. Kalau tugasnya kayak gini, kalau tugasnya yang tadi yang jelaskan, yang dimaksud dengan, sebutkan, kayak anak SMP itu tugasnya. Ya benar Bu. Ibu top deh, paling the best. Iyalah, apa yang dikerjain udah gitu googling, mending Google, udah googling masih mending ya, masih mending googling terus dirapiin gitu ya di tulisannya. Udah lagi tuh ntar ganti nama doang lagi itu yang nyebelinnya. Ganti nama, Kadang namanya nggak ganti sempat font. keganti. Terus udah gitu filenya nggak keganti ya, kalau dilihat infonya filenya nggak berubah gitu, namanya satu. Nah itu banyak yang kayak gitu. Jadi saya udah tahu lah. Tapi di kelas ini enggak Bu. Hah? Tapi di kelas ini enggak ada kayak gitu. Cuma menyalin. Mudah-mudahan ya. Ya alhamdulillah kalau nyalin masih baca loh. Kalau nyalin itu masih baca, masih ada usahanya. Itu masih saya hargai lah kalau yang nyalin. Meskipun itu dia nggak nyari sendiri ya, masih menyalin. Tapi kalau misalnya bentuknya disuruhnya soft file gitu, terus cuma ganti nama, itu ya ampun deh, udah ganti nama, kagak diganti fontnya lagi misalnya, terus langsung kirim aja, ya itu udah keterlaluan kalau kayak gitu. Ya udah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Bu, yang ini tadi saya screenshot dimasukin ke grup lagi apa nggak usah? Oh, iya, boleh Jeng. Oke Bu. Nah sekarang, partisipannya kan ya? Iya. Iya. Thank you. Itu kamu dari HP ya? Iya Bu. Ada yang bisa, ini aja deh, teman-teman ada yang mau on cam lagi nggak? Nggak apa-apa, yang Ajeng masukin aja ke grup. Sekarang kalau misalnya ada yang mau on cam, saya screenshot. Biar nggak cuma saya sama Adit yang on cam. Nih, kalau yang mau saya tungguin nih, kalau mau terus saya screenshot yang luas. Oke, Krisna tuh muncul kan? Biar saya tahu-tahu dikit lah, siapa tahu nanti pembimbing KKP-nya saya nanti dapatnya. Siapa tahu, atau nanti pembimbing skripsinya saya bisa jadi kan, biar saya tahu orangnya, ini pernah saya ajar nih gitu. Meskipun saya nggak hafal juga ya kalau cuma ngelihat dari layar. Tapi kalau sering on cam kayak Adit, udah kebayang-bayang lah dikit lah mukanya sama saya. Ada Mbak Vetra tuh lagi masih kerja ya? Iya Ibu. Semangat tuh, lagi kerja juga kuliah. Makanya kalau orang kerja tugasnya jangan banyak-banyak Bu, gitu ya. Maka tugasnya udah satu aja yang itu dari awal sampai akhir. Yang penting tugas-tugas yang kayak tadi mah, tugas-tugas anak SMP nggak usah. Udah, minggu depan jadi judul ya, udah fix ya. Jangan sampai saya tagi-tagi baru ngumpulin kayak tadi. Udah nih nggak ada yang mau on cam lagi. Ya udah, semuanya 1, 2, 3 senyum. Belum. 1, 2, 3. Senyum, tapi kata Mbak Vetra dia kan pakai masker tuh nggak kelihatan ya, senyum juga. Oke, ada slide 2 deh ternyata. Nih, slide 2. Habis ini ada kuliah lagi apa udah selesai? Udah selesai Bu. Udah selesai ya, alhamdulillah ya. Silakan selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih atas atensinya. Masih semangat sampai sore-sore ya saya.
Mohon maaf waktunya. Terus terima kasih. Pokoknya semuanya semangat sampai akhir semester ya. Mudah-mudahan lancar semuanya kuliah sama saya. Saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.